Saya itu sering mendapatkan pertanyaan begini, Cak, kenapa sih seniman itu gondrong, rambutnya acak-acakan, bajunya tidak pernah disetrika, pokoknya penampilannya nggak rapi dan sebagainya. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap semangat, tetap ada gairah untuk menjalankan aktivitas hidup, dan yang terpenting, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, ada sesuatu yang ingin saya share kepada teman-teman sekalian. Sebagai seseorang yang tidak sedikit, yang tidak jarang berkecimpung di dunia kesenian dan berinteraksi dengan para seniman-seniman yang ada di luaran sana, tak jarang saya mendapatkan pertanyaan yang menurut saya pribadi secara personal itu pertanyaan yang aneh, pertanyaan yang konyol gitu, pertanyaan yang masih sibuk membicarakan tentang materi. Nah, mungkin bagi sebagian orang non seniman ya, orang umum, nah pertanyaan itu wajar disampaikan. Nah, apa pertanyaannya? Nah ini, saya itu sering mendapatkan pertanyaan begini, Cak, kenapa sih seniman itu gondrong, rambutnya acak-acakan, bajunya tidak pernah disetrika, pokoknya penampilannya nggak rapi dan sebagainya. Ya, itu wajar, pertanyaan itu wajar disampaikan. Sama halnya ketika ada seseorang yang gelisah ketika melihat seorang kiai atau ulama besar yang tidak pernah pakai peci, tidak pernah pakai sarung, tidak pernah pakai sorban, pakai celana pendek, pakai celana panjang, pakai kaos oblong gitu. Itu kenapa sih kiai kok nggak pernah pakai sarung, nggak pernah pakai peci? Wajar, karena orang-orang yang menanyakan materi seperti itu orang-orang umum, ya, orang-orang umum, belum sampai kepada taraf khawasul khawas seperti dikatakan oleh Al-Ghazali. Belum, itu orang-orang umum. Salah nggak mereka bertanya begitu? Nggak salah, wajar mereka nanya begitu, nggak salah, karena memang pikirannya baru sampai ke situ, belum sampai kepada makrifat, baru masih syariat pikirannya, jangankan tarekat. Begitu teman-teman ya. Nah, jawabannya waktu itu yang selalu aku berikan jawaban kepada teman-teman yang menanyakan perihal kenapa seniman penampilannya acak-acakan, rambutnya gondrong, bajunya nggak pernah rapi, kalaupun pakai kemeja nggak dikancingin dan sebagainya. Ya, mereka itu bukan cari sensasi. No, mereka bukan cari sensasi. Teman-teman seniman tidak butuh sensasi. Mereka hanya butuh eksistensi. Eksistensi itu lebih suci daripada sensasi. Karena sensasi itu yang mendorong munculnya sensasi itu nafsu. Kalau eksistensi ini adalah kesadaran. Kesadaran sebagai apa? Sebagai manusia. Pertama, kenapa seniman penampilnya acak-acakan? Satu, karena mereka sudah ma'rifat. Oke? Mereka sudah ma'rifat, bukan lagi syariat seperti teman-teman yang menanyakan tadi itu. Nah, syariat itu ya masih di dasar, masih di bawah. Sedangkan taraf keilmuan dalam hidup ini kan ada 4 tuh. Syariat, tarekat, ma'rifat, hakikat. Ya. Syariat disuruh A, yang ngelakuin A. Kalau ma'rifat enggak, kenapa saya harus disuruh A? Dia mencari tahu. Nah, dari situlah imannya nambah. Dari situlah pengetahuannya nambah. Karena selalu didahului atau selalu didorong dengan rasa penasaran, ingin tahu, yang kemudian dia dicari sumbernya ini dari mana dan kenapa aku harus melakukan ini. Seperti yang dilakukan oleh Al-Hallaj, Siti Jenar dan sebagainya itu. Oke? Atau seniman-seniman lain yang siapa itu misalkan Iqbal, Rumi dan sebagainya itu, Hamzah Fansuri dan sebagainya. Ada lagi Buya Hamka dan sebagainya. Nah, beliau-beliau itu udah ma'rifat. Seniman-seniman yang Anda lihat di kota-kota atau di kota-kota besar atau di kampus-kampus, teman-teman seniman, mereka itu sedang berusaha untuk sampai kepada taraf ma'rifat, bukan lagi syariat. Syariat itu tidak perlu menggunakan akal pikiran. Suruh A aja nurut, suruh B aja, suruh ke sana. Kalau seniman enggak. Mereka berusaha untuk menghadirkan pikiran supaya gerak hatinya ini bukan didasari lagi oleh nafsu, yang kemudian muncul istilah tadi sensasi. Nah,
belum tentu ya, belum pasti ya, belum tentu seniman yang penampilannya acak-acakan yang menurut teman-teman yang ditanyakan tadi itu mereka tidak punya kekayaan tanda kutip. Mereka tidak berduit tanda kutip. Belum tentu. Kalau tidak percaya silakan main ke Taman Ismail Marzuki. Ya. Teman-teman seniman itu keluarnya dari mobil loh. Dan keren-keren loh mobilnya itu loh. Mereka tuh kaya-kaya semuanya. Yang nanya kenapa penampilannya acak-acakan, rambutnya gondrong dan sebagainya, belum tentu punya mobil seperti mereka loh. Belum tentu. Mereka yang punya mobil berusaha untuk apa? Menyederhanakan penampilan. Berusaha untuk apa? Merendahkan hatinya supaya tidak ambisi yang begitu berlebihan terhadap nilai-nilai materialistik. Disinilah ungkapan Sayyidina Ali berlaku untuk kita jadikan pedoman. Tawadu'a idamanil tarifatan. Yang kedua itu tadi. Yang pertama, seniman kenapa penampilannya terkesan acak-acakan? Karena mereka berusaha berada pada posisi bawah. Ya. Karena orang-orang yang berada di posisi bawah lah yang merasakan kemungkaran, kemunafikan, kedoliman, dan penipuan-penipuan kemanusiaan lainnya. Yang kemudian kegelisahan-kegelisahan itu oleh para seniman dipupuk. Mereka menjaga kegelisahan. Nah, semakin banyak kegelisahan, maka semakin besar ide yang kemudian bisa diaktualisasikan dalam karya. Begitu teman-teman. Bisa diterima ya? Alasan pertama, jawaban kalau dari saya ya, waktu itu saya jawabnya seperti itu. Yang kedua, kenapa seniman penampilannya acak-acakan? Mereka sedang berusaha untuk memvisualkan ya, ketawaduan. Tawadu'a idamanil tarifatan, seperti disampaikan oleh Sayyidina Ali itu. Tunduklah kamu, rendahkan hatimu, tawadu'lah supaya segala sesuatu yang ada di langit itu turun ke bumi menemuimu. Siapa itu? Para malaikat kemudian menyampaikan doa-doamu, kegelisahanmu kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tawadu yang disampaikan Sayyidina Ali itu kan masih tanda kutip, masih absurd, belum jelas seperti apa tawadunya. Seniman berusaha memvisualkan ketawaduan itu. Orang tawadu itu selalu merendah loh ya, bukan berdiri tegak, merendah dia. Itu tawadu tuh. Nah, tidak pernah merasa aku ini kaya, penampilanku necis, rambutku ngelimis dan sebagainya. Enggak. Justru orang-orang yang necis, ngelimis itu rata-rata orang-orang yang tidak punya apa-apa. Karena apa? Karena ambisinya tinggi, pengen kelihatan kaya. Nah, seniman itu tidak, berusaha untuk menyederhanakan dirinya, menyederhanakan hidupnya supaya tidak bergelimang, tidak glamor dan sebagainya. Karena ketika sudah sampai pada taraf glamor, kreativitas, critical thinking itu mati, mandek, gak cerdas sama sekali. Itu teman-teman ya, semoga bisa dipahami kenapa seniman penampilannya selalu acak-acakan, rambutnya gondrong, tidak pernah disetrika bajunya, atau jangan-jangan juga bau juga. Mereka sedang berusaha untuk apa? Untuk memakrifatkan dirinya supaya sampai kepada hakikat. Ya. Untuk menyederhanakan dirinya supaya bisa memupuk kegelisahan. Karena dengan kegelisahan itu kreativitas, critical thinking akan mengucur deras yang kemudian bisa diimplementasikan dalam sebuah karya. Terakhir, kalau pengen tahu dasarnya sebuah makrifat, jalan tempuh untuk sampai kepada hakikat, teman-teman bisa ke Candi Borobudur. Kalau melihat stupa-stupa kecil di bawah itu, candi-candi kecil, itu isinya apa? Isinya patung. Coba naik sampai ke puncak, lihat stupa paling besar tuh, candi yang paling besar di ujung, di puncaknya Borobudur. Isinya apa? Kosong, nggak ada isinya. Itu menandakan sebuah hakikat. Semakin tinggi kualitas hidup kita, keimanan kita, maka kita akan merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa. Kita hanya penanda dari sesuatu yang ada. Siapa itu ada? Apa itu ada? Itu yang perlu kita pertanyakan semestinya. Ada itu sesuatu yang ada di sana. Kita hanya penanda dari yang ada. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke. Pertanyaan terakhir, kenapa Cak Anton tidak berpenampilan acak-acakan seperti seniman yang lain? Karena aku bukan seniman, bro.